Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sampun. Monggo Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu nih Pak. Oke, monggo. Nah, sore ini kita adalah review ya sudah. Bapak Ibu sekalian, kita kenal saya sebelumnya, saya Pak Ridwan, mengajar di SDN Jember Lor 1. Bapak Ibu sekalian, saya dengan panjenengan mengalami kondisi yang sama, yaitu melakukan pembelajaran secara daring. Saya dan juga Bapak Ibu sekalian sama-sama belajar meraba-raba, karena ini memang sesuatu yang baru juga bagi saya sendiri. Senang sekali bisa bergabung dalam kegiatan PBG Daljab ini. Saya sendiri juga otomatis bisa belajar juga dari Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita hari ini adalah mereview perangkat pembelajaran. Halo, bisa didengar? Yeah. Bisa, Pak. Halo. Halo. Bisa. Ya. Pada sore ini kita mereview perangkat pembelajaran. Ya, mereview perangkat pembelajaran. Jadi kita saling mereview perangkat pembelajaran antar teman kita, antar masing-masing mahasiswa. Jadi tidak saya yang mereview sekaligus, jadi bisa saling mereview, hasil review diupload di LMS. Di situ sudah Bapak Ibu sudah mengunduh LK yang ada di LMS, LK untuk mahasiswa. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu sebagai panduan untuk mereview. Ya, sebagai panduan untuk mereview. Nah, jadi mungkin selepas ini bisa ambil satu bahan dari temannya, mungkin Bu Adista mereview punya Ibu yang lain. Nah, begitu juga sebaiknya. Saya ambil contoh, saya tadi baru buka ini. Saya baru buka, akan mereview perangkat pembelajaran milik Bapak Denny Setiawan. Ya. Bapak Denny Setiawan itu berasal dari UPT SD Negeri Semen 2.
Itu Pak Denny. Iya, Pak Denny. Nah, saya sudah ya beribu sekilas ini karena baru saya buka ya. Nah, di RPT-nya itu judulnya peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian di kelas 4 semester 1 peduli terhadap temanya peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 strip 3 itu pembelajaran 3 gitu kan. Subtab hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku PB 3. Alokasi waktu 4 kali 35 menit. Untuk situasi daring alokasi waktu apa tidak diluaskan, dimampatkan, di durasinya dipendekkan, tidak seperti itu ya. Kalau dalam kondisi daring ini, kondisi pandemi seperti ini ya. Untuk alokasi waktu apa sebaiknya tidak seperti kita dalam situasi normal. Ya biasanya sampai jam untuk alokasi waktu itu tertera 4 kali 35 menit. Nah, itu dalam kondisi normal ya ketika gimana? Untuk kondisi normalnya 4 kali 35 menit karena di pagi hari itu ada jam olahraga. Oh, gitu nggih. Oh, nggih. Dengan muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Materi pokok, pertanyaan wawancara, struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran setelah mengamati slide di PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Tujuan yang kedua, setelah mengamati slide di PowerPoint, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati slide di PowerPoint, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Tujuan yang keempat, setelah mengamati slide di PowerPoint, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Sampai kita ke kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Di situ ada kegiatan pendahuluan. Peserta didik mengakses video pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp dengan isi. WhatsApp dengan isi, maksudnya dengan isi apa ini, Pak? Aplikasi WhatsApp dengan isi, maksudnya isi itu apa? Isi aplikasi ini di RPP-nya Pak Denny, aplikasi WhatsApp dengan isi. Oh, isinya WhatsApp itu guru memberikan salam, berdoa, dan mengecek kabar anak-anak. Ya. Menyanyikan lagu nasional PPK, Mars PPK ya. Lagu nasional atau PPK. Itu masih dilakukan ya Pak ya, ketika dalam untuk kegiatan pendahuluan. Itu setiap hari saya lakukan Pak. Jadi halo? Kegiatan nanti untuk kegiatan seperti Maret PPK gitu masih dilakukan. Ya.
menyanyikan lagu wajib, Ya, Pak. nggak apa-apa. Ya. Kemudian mengaitkan materi, ya. Menyanyikan lagu wajib ini. Karena ya biasanya kalau jam pertama itu setiap jam pertama kan olahraga gitu tadi Pak Denny menjelaskan. Mungkin sebelum kalau ini sudah melanjutkan sudah jam berikutnya kan sudah di awal di jam olahraga tadi nih untuk menyanyikan lagu nasional. Mungkin kritiknya seperti itu untuk kalau kenyataannya RPP ini dilakukan kegiatannya setelah jam olahraga. Mengaitkan materi, oke. Untuk pendahuluan saya kira tidak ada masalah. Untuk kegiatan inti, siswa mengamati gambar yang diunggah guru, yaitu tumbuhan yang lengkap dengan bagian-bagian akar, batang, daun, bunga, buah, lewat WA kelas. Mengamati gambar itu dalam bentuk apa nggak? Quran. Mengamati gambar dalam bentuk video atau apa? Hanya berupa gambar, Pak. Jadi dicarikan gambar lewat Google. Ya, Pak Denny. Lewat WA. Pada kegiatan inti yang pertama, siswa mengamati gambar yang berupa gambar. Itu Gitu. dicarikan gambar lewat Google, supaya itu bisa lewat WA, Pak. Oh, ini. Hanya maaf suaranya kurang jelas nih Pak. Siswa dibimbing guru untuk membuat sebuah pertanyaan yang baik dan benar berdasarkan gambar tersebut dan ditanggapi siswa yang lain. Apa tidak perlu dijelaskan? Pak, diberi petunjuk, nanti kalau tidak diberi petunjuk kadang-kadang anak-anak itu masih bingung, Pak. Oke, sudah. Oke. Saya kira kenapa? Gini Pak, kalau nanti anak-anak tidak diberi petunjuk, nanti kadang-kadang bingung nanti apa yang dilakukannya. Baiklah kita. Nggih. Tidak masalah, sudah lanjut ke siswa mengamati slide PowerPoint dan ditanggapi siswa yang lain. Alamat berarti habis gambar langsung slide ini ya, berupa slide apa video slide PowerPoint itu yang tadi ya Pak. Iya Pak. Siswa membaca LKS, ya sudah, saya kira langkah-langkah saya lihat untuk bahan di LK itu ada kejelasan tujuan, sudah jelas tujuannya, kesesuaian materi, bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, ya sudah sesuai. Kemudian kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran. Medianya berarti menggunakan PowerPoint tadi ya. Iya Pak. Iya Bapak. Kemudian kemudian ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu
maaf saya belum melihat PowerPoint-nya, jadi tidak bisa. Ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan. Ada kalau di PowerPoint itu sudah mungkin saya tidak sempat melihat nggih PowerPoint-nya jenengan, jadi tidak bisa memberi penilaian sekarang nggih. Kemudian ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Nah, nanti jadi saya sementara ini belum bisa menilai ini karena masih belum membuka seluruhnya. PowerPoint mungkin di belum saya buka, jadi Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ridwan sepertinya bermasalah dengan sinyal mungkin ya. Beliau live sendiri. Tolong dibantu untuk masih mereview RPP Pak Denny ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di chat. Pertama, apa tadi? Oh ya, tadi kan disampaikan slide ya, slide PowerPoint. Itu di suara Pak Denny masih
agak jauh. Iya Pak, mohon maaf ini di tempat umum Pak. Oh ya, Jadi tidak, iya cuacanya juga hujan, jadi tidak begitu keras Pak. Mohon maaf sebelumnya. iya, nggak apa-apa. Kemudian ini kan kegiatan yang RPP ini sudah disesuaikan RPP pada masa pandemi ya. Iya Pak. Model pembelajarannya itu kan menggunakan WA kelas. Terus tadi disampaikan kan gambar dikirim ke grup kelas. Nah, untuk yang slide PowerPoint itu disampaikan berupa link. Link Pak. Linknya itu diarahkan kemana? Ke Google Drive. Google Drive. Oke. Kalau ke Google Drive, PowerPoint, untuk menampilkan kan harusnya di lebih memang ada di HP itu aplikasi Office Presentation itu ya, WPS misalkan. Kalau di tempat Pak Denny ini orang tua atau siswa mengaksesnya menggunakan HP atau laptop, PC, komputer. Kebanyakan menggunakan HP Pak. Nah, gimana? Apa mereka nggak ada kendala ketika menampilkan slide PowerPoint? Itu tadi slide-nya kan sudah berupa video Pak. Oh gitu. Untuk video pembelajaran ya. Ya, jadi mungkin bukan slide namanya ya, video pembelajaran barangkali ya. Oh gitu ya Pak. Ya Ya. mohon maaf Pak. Saya kalau slide itu kan ada dua memang, ada slide yang masih editable ya, jadi masih bisa diedit itu dia harus ditampilkan pakai aplikasi PowerPoint, baik itu Microsoft PowerPoint maupun WPS misalkan ya, atau bisa juga namanya Google itu milik Google ya. Nah, atau opsi kedua itu dijadikan file namanya PowerPoint presentation ya, PPS namanya. Kalau PowerPoint itu kan PPT. Kalau yang terbaru PPTX ekstensi filenya. Kalau Anda bisa rubah menjadi PPS, PowerPoint presentation. Ada, jadi ketika save, ya ketika save as, itu pilih yang PowerPoint presentation. PowerPoint presentation ini tidak memerlukan tidak memerlukan aplikasi PowerPoint. Dia bisa tampil, cuman memang jadinya seperti dia jalan sendiri. Yeah. Kalau ini yang di-convert jadi video, itu menggunakan aplikasi apa? Itu tadinya PPTX Pak. Ya. PPTX terus berubah menjadi video MP4. Iya MP4. Oke. Itu langsung disimpan dalam bentuk MP4 atau pakai aplikasi lain? Langsung ke bentuk MP4 Pak. Oh gitu. Oke. Ya. Ini kebetulan saya juga belum lihat slide-nya atau videonya ya. Oke. Sudah ada yang berhasil kontak Pak Ridwan? Saya hubungi dulu ya.
Halo? Nggih, halo? Nggih, monggo, Pak. Ini Pak, Halo? Monggo, Pak Ridwan. Nggih. Mak. Nggih, masih tadi nggih dari Pak Denny ya. Nah, saya lihat dari tadi perangkat pembelajarannya
dari tadi sampai ke LKPD. Nah, untuk Pak Denny, untuk pembagian kelompok melalui itu teknisnya bagaimana, Pak? Untuk pembagian kelompok tadi. Di situ ada DLK anak secara berkelompok. 34 anak, Pak. 34 itu saya bagi menjadi 55, Pak. Jadi Oke. grup BA itu langsung saya bagi sesuai dengan apa itu? Dengan nomor absennya. Oh, 55 Nanti ya. sudah dari kelas itu saya buatkan apa itu? Kelompok kecil yang isinya Oh, kelompok gitu nggih. 55 anak itu tadi. Oh, jadi Iya, Pak. Nanti sudah di mana? Oh, nggih. Oh, nggih, nggih. Oh, di dalam dibuat dalam bentuk grup WA nggih. Nggih, nggih. Tadi sudah di RPP dirancang, RPP-nya sudah satu lembar ya, sudah sesuai dengan arahan Bapak Menteri ya. Kemudian jadi ini pembelajarannya lewat PowerPoint sebagian anu nggih Pak ya. Pak Den. Tidak ada tayangan apa lihat medianya. Langkah-langkah penutup. Sebentar. Saya lembar kerja kelompok. Lembar kerja itu dibagikan dalam bentuk apa nggih? Lembar kerja LKPD-nya itu. Dalam bentuk anu nggih, apa? Lembar kerja itu membaginya dalam bentuk apa? Untuk lembar kerja itu sudah ada di buku Anak-anak apa? Ya. Untuk lembar kerja sudah ada di buku siswa sudah dibawa anak-anak, jadi saya kelompokkan ini yang masuk. Oh, buku. Oh, langsung di buku siswa. Oh, langsung di buku siswa. Oh, berarti lembar untuk lembar kerja itu sudah ada di sebelumnya Pak di buku siswa, tetapi saya buatkan lagi, ini saya kelompokkan ini yang untuk sendiri, untuk mandiri, ini untuk yang kelompok itu saya buatkan lagi Pak. berarti sudah apa lembar siswanya yang diambil di tema, terus dikemas sedemikian gitu di anak-anak. Apakah anak-anak membuka LK-nya membuka buku tema seperti itu? Mohon diulangi Pak. Di buku siswa nggih. Apa diberi lembaran tersendiri apa? Atau anak-anak mengerjakannya di buku siswa? Di lembaran Pak. Di lembaran yang seperti yang saya sudah buatkan itu. Untuk jadi, mengerjakan LK anak-anak berarti cukup membuka buku siswa itu. Anak-anak mengerjakannya di lembaran, di ya? LK di lembaran tadi Pak. Oh, lembar tadi itu sudah ya, berarti sudah diambil dari buku siswa, jadi tidak perlu membuka, anak-anak sudah tidak perlu membuka itu ya, membuka buku siswa lagi, sudah diambil dari LK. Iya Pak.
di lembaran tadi ya. Di apa di mungkin ada yang di print atau apa binde. Saya printkan Pak. Terus nanti untuk tata cara pembagiannya saya Di printkan ke lembaran yang sudah itu dari buku sih. Mohon Bapak diulangi lagi Pak. Ya, sudah jadi kalau di buku mungkin mungkin ini sudah diambil sendiri ya. Ya, Pak Ridwan live lagi ya. Jadi mungkin saya sedikit lanjutkan pertanyaannya. Pak Denny, itu LK ada dua jenis. LK mandiri dengan LK kelompok. Nah, kemudian LK-nya di print. Itu pembagian ke siswanya bagaimana? Untuk LK yang sudah di print, saya segera menghubungi ketua paguyuban kelas, Pak. Menghubungi ketua paguyuban kelas, Oh, setelah gitu. itu yang bersangkutan datang ke sekolah untuk mengambil. Nah, setelah diambil sudah pulang ke rumah, saya juga memberi info di grup kelas bahwa LK sudah dibawa oleh ketua paguyuban. Jadi perwakilan wali murid bisa mengambil LK-nya di rumah ketua pengurus paguyuban tadi sambil mematuhi protokol kesehatan, Pak. Yeah. Kemudian pengumpulan. Jadi setelah LK itu dikerjakan oleh siswa, pengumpulannya bagaimana? Untuk pengumpulannya sementara difoto dulu, tapi nanti setiap selesai satu subtema itu dikumpulkan ke sekolahan, Pak. Oleh ketua paguyuban. Iya, jadi wali murid mengumpulkan ke ketua paguyuban, baru ketuanya datang ke sekolah mengumpulkan hasil kerjanya satu kelas itu tadi, Pak. Siswa. Iya. Oh gitu. Oke. Sudah pernah pakai Google Form? Tidak jalan, Pak, di tempat saya. Terkendala oleh sinyal dan juga kesibukan orang tua, Pak. Oh gitu. Iya. Kan prosesnya apa ya? Agak ribet juga. Pertama perlu di print, yang kedua didistribusikan, kemudian pengumpulan, itu kan juga perlu waktu. Di samping penilaiannya kan harus secara manual. Tapi kalau Google Form mungkin kan bisa pertama hemat kertas, yang kedua seketika ya, real time, jadi langsung diberikan, linknya disebar, hasilnya kan langsung bisa
kalau dalam bentuk tes dia langsung tampil hasilnya. Kepinginnya ya seperti itu Pak, tapi dilihat apa itu kembali ke kondisi wali murid itu kok sebenarnya kok sulit dilaksanakan seperti itu. Kalau pernah apa itu? Kalau WA-nya bisa jalan, berarti kan harusnya sinyal ada. Iya Pak, tapi terkendalanya itu seperti ini Pak. Kadang-kadang kebanyakan wali murid itu kan kerjanya sebagai buruh. Itu jam 4 itu sudah berangkat, nanti pulang jam 4 sore. HP-nya dibawa. Iya, dibawa orang tua. Oh gitu. Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini Pak Ridwan terkendala sinyal ya. Saya pikir sudah cukup ya review perangkat untuk apa namanya sebagai contoh ya. Jadi tadi saya coba pilah ya dari LMS itu agak susah kan, terkumpul ada 31 mahasiswa di kelas 4 itu ya. Kemudian saya harus mencari mana di antara 31 orang ini yang masuk di kelompok 2. Jadi saya search by name, jadi misalkan saya mulai dari yang first name-nya A, itu kan ketemunya Bu Adista sama Bu Asri, maka saya copy link-nya, kemudian baru bisa saya lihat yang ada. Nah itu kendala ya. Jadi dari 31 itu harus saya pilah satu persatu dulu ya, mana di antara 31 itu yang merupakan ada di kelompok 2. Kemudian yang kedua, saya lihat yang dikumpulkan linknya itu tidak seragam juga ya. Ada tadi Bu Asri ya, Bu Asri nge-share link dari Google Drive. Kemudian Bu Adista itu link dari YouTube ya. Ya, channel dari YouTube. Nah, seperti itu. Jadi harus ya perlu waktu sehingga saya belum bisa segera mereview ya. Oke. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, itu nanti pembagiannya gimana, diserahkan ke masing-masing atau saya tunjuk? Jadi saling melakukan review. Membuat sendiri sakit Pak. Kami menentukan sendiri pasangan kami. Ya. Oke, silakan. Jadi rundingkan di internal ya, grup kelas, entah di WA atau apa. Kemudian silakan, tapi tidak silang AB dengan BA, tetapi misalkan nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3, terus begitu ya. Sesuai abjad begitu nggak Pak? Ya, monggo silakan dirundingkan ya, didiskusikan. Jadi tidak A, B dengan A kan nanti hanya berkutat di 2 orang itu. Jadi nanti misalkan A mereview perangkat B mereview perangkatnya C dan seterusnya. Berputar begitu Pak ya? Oke, yang terakhir nanti baru mereview yang A. Oke. Cukup itu ya. Usahakan kalau ada pertanyaan yang terkait dengan kita bisa chatnya di grup ya, di LMS ya. Jadi kapan chatting bareng gitu ya, sehingga banyak yang hadir, banyak yang bisa ikut diskusi. Karena terus terang begini ya, ada tuntutan kalau melihat yang saya paparkan tadi, ada minimal 200 menit yang harus diluangkan waktunya selama atau setiap hari. Hari ini malah 230 menit ya. Jadi bayangkan tadi kalau kita hanya web meeting 60 menit,
sekarang 60 menit, baru 120, masih kurang 80 tambah 3, 110 menit lagi. Jadi silahkan web meetingnya apa namanya, dilihat ya, sambil apa namanya, kalau ada yang perlu dikomentari. Oke, saya rasa itu dulu ya. Kita akhiri. Selamat. Bapak, Silakan. permisi. Bapak, mohon izin besok setengah hari saya izin mboten di LMS nggih, Pak. Bu, Wonten ujian. ujian apa, Bu Betty ya? Ya, SKB Bapak, CPNS. Oh gitu. Ada berapa orang yang ikut Nggih. tes? Teman-teman yang lain? Mungkin hanya saya, Pak, kalau di kelompok ini. Oh gitu. Nggih, saya jadwalnya sesi pertama, jadi pagi, Bapak. Jadi saya pukul? setengah 7 sudah standby di tempat, sampai nanti terakhir ujian pukul 10. Selesai pukul 10, keluar ruangan nih, Pak. Oke. Nggih. Ya, nggak apa-apa, izin dulu ya. Nggih, maaf. Untuk web meeting besok diagendakan pukul berapa? Bagaimana kalau pagi saja, Pak? Pagi Ada pukul berapa? kami bisa mengerjakan. Jam berapa, teman-teman? Jam 8, Pak, mungkin. Besok itu hari Jumat ya, jadi bapak-bapak ini barangkali sholat Jumat itu sekitar jam 11 ya, jadi di bawah jam 11 ya, kalau pagi ya. Jam 8, Pak. Teman-teman, ini jam 8 kebagian sinyal. Insya Allah. Oke, Pak. Saya 2 kelas yang sebelumnya itu pasti mintanya antara jam 9 sama jam 10 karena harus nyali sinyal dulu katanya. Ada yang sampai lintas kabupaten gitu. Ini Mbak ada? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Kemarin kami jam juga sudah lancar kok, Pak. Oh gitu. Jam 8 atau jam 8.30 ya? Oh, oke. Oke, Pak. Nanti saya kabari dulu. Ini Pak Ridwan masuk lagi nggak? Ditunggu dulu. Nah. Pak, untuk LKN itu 31A dan 31B untuk hari ini. Bagaimana? Silakan hari ini 31A dan 31B. Oke. Oke, ya. Monggo Pak Ridwan. Saya sebenarnya barusan sudah hampir menutup. Monggo dilanjut kembali. Oke. Monggo sudah ini apa putus-putus terus, mungkin saya kira itu saja sudah dicukupkan. Mungkin saya lanjutkan, saya juga punya Pak De juga jadi masih harap saya baca. Tugas selanjutnya itu apa? Paling itu mandiri gitu, tugas mandiri. Uang di tempat sama saya. Itu mereview LK Pinter ya. Dangkar ini dangkar. Nggih. Tangan kena apa? Nggih, sampun monggo kalau mau Sampai gitu. koneksi ya, Pak, hari ini. Oke. Monggo kita akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Tuhan. Terima kasih.